sifat-sifat buruk bisa mengikis keimanan, sehingga sangat dikhawatirkan orang yang suka dengan 3 sifat tadi, gemar melakukan dusta, janji ingkari, amanah dikhianati, lambat laun alhamdulillah jatuh pada kemunafikan. Terus yang keberapa? Keempat, kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Akhlak mulia salah satu sebab paling besar memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Akhlak mulia sebab paling besar memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Setelah ketakwaan. Setelah ketakwaan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau bersabda, ketika ditanya, ada seseorang bertanya kepada Rasul SAW, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Masya Allah. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini adalah, kata Rasulullah SAW, penyebab besar seseorang masuk ke dalam surga setelah takwa. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, kita ringkas karena waktunya terbatas. Yang kelima adalah akhlak mulia merupakan amalan paling berat di timbangan nanti. Dan ini sudah kita sampaikan tadi di awal ini. Akhlak mulia merupakan amalan paling berat di timbangan kelak pada hari kiamat. Terus ikut kita ke 6 A, B, C, D, E, F. Kalau di tempat saya ini tulisnya huruf, jadi salah. Yang keenam, kedudukan yang menunjukkan bahwasanya akhlak mulia ini memiliki kedudukan yang luar biasa dalam syariat Islam. Akhlak itu cerminan ahli ibadah. Akhlak apa? Cerminan ahli ibadah. Langsung yang ke 8, ke 7 ya, 7 saya. Tadi yang ke 6, sekarang yang ke 7. Kedudukan akhlak mulia dalam syariat Islam, yaitu diantaranya yang menunjukkan hal tersebut, mendekatkan pemiliknya kepada atau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki akhlak mulia, dia akan dekat dengan sinten Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk orang yang paling dicintai. Sekarang nih, anak mau tanya, kalau misalnya aku ketemu dengan seseorang yang antum sukai, sini antum pada siapa yang suka sepak bola ini? Antum, insyaallah bisa sama apa? Bal-balan atau apa? Kedua-duanya. Siapa lagi? Cuma 2? Gak ada yang suka main bola? Masya Allah. Nih, sekarang Ustaz tanya ke antum nih, yang gak pakai peci. Antum suka main bola? Bisa tiba-tiba ada seorang pemain sepak bola berkebangsaan Portugal, sekarang mainnya di Liga Arab. Bis nyaman anak, katanya nggak pengen balik lagi ke Eropa, tiba-tiba ke sini. Nama lu siapa? Apa? Kobor. Ke sini, lalu tanya ke mobil ke Ustadz Daryanto, permisi, pakai bahasa Indonesia, ya kan, translate misalnya ada terjemahannya. Ini Bang Bulan yang dari Portugal ini, pengen ketemu santri yang namanya siapa? Namanya Bob
santri yang namanya Gofur kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Gofur. Saya pengen ketemu. Kira-kira lu gimana? Biasa saja kok. Dan sapi kayak seneng banget bunga. Kalau biasa aja. Biasa aja. Pesan. Pada umumnya kita ketika ketemu dengan siapa yang kita cintai, siapa yang kita idolakan, pada umumnya kita pasti akan senang. Anak-anak, kita juga kadang kalau ada ustadz yang kita sukai, siapa lah tokoh idola yang kita sukai, ketemu kok nyari kita, duduk sebelahan sama kita senang banget, senangnya luar biasa. Kamu dirangkul sama ustadznya, ustadz yang dia favoritkan kan? Nah ini bagaimana jika nanti di hari kiamat kita disandingkan oleh Rasul duduk sini dekat dan kita dicintai oleh Nabi SAW. Harusnya kita jauh lebih senang, Pak. Bagaimana cara mendapatkan keutamaan ini? Dikasih tahu oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam At-Tirmidzi, maaf, dan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya." Sesungguhnya di antara kalian yang paling aku cintai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa aqrabukum minni majlisan." Dan yang paling dekat tempat duduknya yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat, ahasinakum akhlaqan, yaitu mereka atau kalian yang paling baik akhlaknya. Masya Allah. Kalau akhlak kita baik, kita akan berdekatan dengan sosok yang paling mulia di muka bumi. Lebih hebat dari pemain bola, lebih hebat dari artis-artis, lebih hebat dari para mubalik, ustadz-ustadz ibadah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang kita harapkan. Dan tentunya jemaah sekalian, kalau ada yang dekat berarti ada yang jauh, ada yang dicintai, ada yang dibenci. Nah, siapakah orang yang paling dibenci oleh Nabi dan yang paling jauh tempat duduknya dari Nabi SAW? Beliau melanjutkan sabdanya, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yawmal qiyamati as-sarsaruna wal mutasyabbihuna wal mutafayyihuna." Dan di antara kalian yang paling aku benci nanti di hari kiamat dan paling jauh tempat duduknya dariku nanti di hari kiamat adalah as-sarsarun. Apa itu as-sarsarun? Sarsarun itu adalah orang yang suka ngerumpi-ngerumpine gak ada manfaat. Suka ngobrol tapi ngobrolnya gak ada manfaat. Bahkan naudzubillah min dzalik, malah isinya ghibah, ngerasani, mencela orang lain, ya, membuat makar, naudzubillah min dzalik, merancang pencurian, masuk. Nanti malam kan sepi, di rumahnya ada sandal baru, atau ngobrol sama teman tuh, ini masuk kepada sarsarun, ucapan-ucapan yang gak jelas, yang gak ada manfaatnya, atau suka mengolok-olok, ini sarsarun. Yang kedua, mutasyabbihun. Apa itu mutasyabbihun? Suka apa ya? Memfasih-fasihkan bicaranya, padahal dia aslinya nggak mampu. Bikin-bikin syair, kamu aslinya matanya disuruh jadi bikin gitu ya. Ceramah khutbah, kemudian berusaha dibikin fasih-fasihkan supaya orang itu keren. Padahal aslinya dia nggak bisa, karena pengen ujian. Itu di antara contohnya. Nah terus yang ketiga, mutafayyihun. Nah, apa ini mutafayyihun? Para sahabat Nabi pun bingung. Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qad 'alimna sarsarun wal mutasyabbihun." Wahai Rasul, kami tahu apa yang dimaksud dengan sarsarun dan kami juga paham dengan
apa itu mutasyabihun. Hamal mutafaidikun. Terus apa yang dimaksud dengan mutafaidikun wahai Rasul? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutafaidikun adalah al-mutakabbir. Apa itu mutakabbir? Orang-orang yang sombong. Sombong itu apa Ustaz? Batarul haq wa ghamdun nas. Menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak masukan padahal itu benar, dan meremehkan orang lain. Itulah sombong. Kalau kita menundukkan pandangan itu bukan sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Inilah kedudukan akhlak mulia dalam syariat Islam. Nah, kemudian contoh-contohnya bagaimana Ustaz? Inilah yang kita bahas. Poin yang kedua. Tadi poin yang pertama terdiri dari beberapa poin. Ingat Pak? 7. Ya, ingat ya. Kita bahasnya yang pertama tentang kedudukan akhlak dalam syariat Islam. Terdiri dari 7 poin. Kemudian poin yang kedua. Ini Masya Allah, kayak kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Poinnya satu, ada poin-poin-poinnya, membagi poin-poin-poin. Kalau nggak fokus ya bingung. Ini sebenarnya terjemahan dari kitab Al-Qur'an yang diberikan kepada kami, lalu kami terjemahkan dengan tujuan supaya memudahkan. Kalau pakai Arabnya nanti dibaca terjemahan takutnya memakan waktu, sehingga kami berinisiatif untuk menerjemahkan. Nah, poin yang kedua akan kita bahas mengenai beberapa contoh akhlak mulia. Beberapa contoh akhlak mulia. Yang pertama adalah jujur. Ya, jujur. Ini maksudnya apa? Akhlak, bukan adab. Karena jujur itu nggak ada aturannya. Kamu harus jujur di waktu ini, kamu harus jujur di waktu itu, nggak ada aturannya kan? Tapi kalau misalnya kita ingin beradab dalam pekerjaan, kamu harus masuk waktu ini. Kamu harus menghormati Bapak A, Bapak B, Ustadz A, Ustadz B. Ada aturannya. Jadi antara akhlak dan adab itu berbeda. Ini jujur. Yang pertama adalah jujur. Yang kedua yaitu malu. Apa? Malu. Dan malu ini sekurang-kurangnya dalam bahasa Arab ada dua. Selama ini yang aku ketahui, malu itu bahasa Arabnya apa? Apa Musa? Aku baca itu. Nanti lalu. Siapa itu namanya? Hah? Pahan bahasa Arab. Dua. Malu bahasa Arab. Belum tahu. Ya haya tadi sudah disebutkan ya. Al-haya. Istahya yastahyi, merasa malu. Tapi berbeda, ada malu yang lain. Kalau istahya yastahyi, al-haya ini malu untuk sesuatu yang baik. Ada malu karena sesuatu yang buruk, yaitu khojal. Tahjal. Khojal itu adalah malu tapi untuk sesuatu yang buruk. Contoh malu yang baik di mana Ustaz? Ya, antum malu ketika menerjang larangan-larangan Allah. Antum malu ketika tidak menjalankan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu malu yang baik. Ada malu yang buruk. Antum nggak mau nanya ketika pelajarannya membingungkan. Antum nggak mau menampakkan syariat Islam. Ini ada, kamu hadis inilah khojal, bukan haya, tapi apa? Khojal, malu yang buruk. Kenapa aku mesti nggak pakai peci? Malu lah, pakai peci. Ini syariat Islam. Menampakkan
menampakkan kalau antum itu adalah seorang muslim. Malu seperti ini kurang baik. Kenapa nggak pakai jilbab? Malu lah. Tetangganya nggak ada yang pakai jilbab. Ini adalah malu yang tercela, khojal, bukan hayat. Ya, ini namanya khojal. Ini disebutkan di kitab aslinya. Dan para nabi, jangan sekalian, rahimahullah, para nabi itu memiliki sifat malu, malu yang terpuji. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan Nabi Musa ini adalah salah seorang nabi yang memiliki rasa malu yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang kisah Nabi Musa yang selalu menyendiri ketika mandi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kanat Banu Israil yaktasiluna muratan." Kata dahulu itu Bani Israil mereka kalau mandi bareng-bareng dan telanjang bulat selesai. Bani Israil kalau mandi itu bareng-bareng, laki-laki campur telanjang. Yang ba'duhum ila ba'din, subhanallah. Sebagian dari mereka melihat satu ke sama yang lain. Ke satu yang satu lihat ke satunya, yang satunya lihat ke satunya. Subhanallah. Ya. Itu mereka sukanya seperti itu. Sementara di Islam dilarang. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadurru rajulu ila auratir rajuli." Jangan sampai seorang laki-laki itu melihat auratnya laki-laki, tidak boleh, dilarang, haram. Maka jangan sampai antum ini para santri mandi masuk kamar mandi, bocah telu, bocah lima, ya, alhamdulillah jangan sekali. Ini kebiasaannya Bani Israil. Jangan. Nah, mereka sukanya mandi bareng dalam satu kolam. Wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah, kecuali Nabi Musa. Nabi Musa mandinya itu sendirian. Yang lain pada kesana, Nabi Musa sendirian. Karena sifat malunya. Dan ini maki yang baik. Faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu ada. Nah, teman-temannya Nabi Musa ini mereka bersangka kepada Musa. Kalian tahu nggak? Kenapa Musa nggak mau gabung sama kita? Orang ini mengatakan, wallahi demi Allah, yang membuat Musa berpisah kepada kita itu karena ada penyakit hernia di tubuh. Temannya ini nuduh Musa punya penyakit apa? Hernia. Hernia itu apa? Semacam benjolan gitu di daerah daerah bawah perut. Ada benjolan-benjolan. Sehingga Musa gak mau gabung sama kita, takut dibully, takut dileceh, diolok-olok. Ini ucapannya mereka. Nah, pada suatu hari, padahal maratan yaktasilu wa wada'a thawbahu 'ala hajrin. Suatu hari Nabi Musa mandi sendirian, lalu bajunya, pakaiannya itu ditaruh di atas batu. Pas ditaruh di atas batu, tiba-tiba apa yang terjadi? Tawarrul hajru bi thawbi. Bajunya, batunya atas izin Allah Subhanahu wa taala hidup dan membawa kabur bajunya Nabi Musa. Batunya hidup. Ini dalam riwayat Bukhari sahih. Ini atas kekuasaan Allah. Batunya hidup lari membawa apa? Pakaiannya Musa. Ya kabehane. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Nabi Musa alaihissalam. Fakharaja Musa fi isrihi, keluar dari pemandian berwaktu. Berarti perkara berlari menurut saya. Ya kayak dengan nggak perlu saya detailkan ya bagaimana ya. Begitulah lari nggak pakai baju ngejar batu. Nah ketika itu ini ada hikmahnya. Subhanallah.
Allah menakdirkan seperti itu ada hikmahnya. Ketika itu dilihatin oleh teman-temannya Bani Israil, dan mereka mengatakan, atau sebelum itu Nabi Musa kejar sambil teriak-teriak, Saubi ya Hajar, Saubi ya Hajar, gue lambiku, gue lambiku. Bahasa kita seperti itu. Jadi gawaluan. Hatana kalau Bani Israil ila Musa. Ketika lagi kejar-kejaran Nabi Musa dengan batunya, Bani Israil pada dengar. Lalu mereka mengatakan, Fakor, wallahi, ma bi Musa bin Baksin. Demi Allah, ternyata Musa itu bukan menyakitkan. Ternyata selama ini yang mereka tuduhkan itu adalah hanya prasangka, hanya tuduhan. Aslinya Nabi Musa tidak menyakitkan. Dan takdir batu ini membawa bajunya Nabi Musa ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Mereka jadi tahu Nabi Musa itu